selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab yang sama, bab 3 tentang matriks. Nah, indikator yang akan kita pelajari hari ini kalian bisa lihat. Oke, kita masuk ke bagian D, determinan dan inverse matriks. Nah, tetapi hari ini yang kita bahas cuman determinan matriks saja ya, sesuai indikator kita hari ini. Nah, determinan matriks ini kita mulai dengan yang bagian A, determinan matriks ordo 2 kali 2. Oke, misalkan kita punya matriks A dengan elemennya A, B, C, D. Nah, dari sini kita bisa ambil pengertian bahwa determinan matriks A itu didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Jadi ini ya, ini yang diagonal utama, ini yang diagonal sekunder. Nah, determinan ini dinotasikan dengan det A, biasanya tulis det A sama dengan apa? Atau ini, mutlak baru ada matriks A di sini. Nah, di sini kalau di aljabar kan mutlak, kalau di matriks ini disebut determinan ya. Nah, itu seperti ini. A sama dengan, ya, ini adalah lambang dari determinan. Jadi kalau yang punya siku atau yang punya tanda kurung, entah kurung siku atau kurung biasa, itu adalah matriks. Tapi yang seperti ini adalah determinan. Jadi tadi kan selisih antara perkalian elemen-elemen diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen diagonal sekunder. AD kurang BC. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan determinan matriks-matriks berikut. Ini ada matriks A, ada matriks B. Kita mulai dengan penyelesaiannya yang bagian A. Oke, ini determinannya ya. 5, 2, 4, 3. Berarti selisih perkalian diagonal utama dan diagonal sekunder. 5 kali 3 kurang 2 kali 4. Berarti sama dengan 15 kurang 8, maka nilai determinan dari matriks A adalah 7. Oke, kita lanjut ke bagian B. Determinan dari matriks B. Min 4, min 1, 3, 2. Berarti min 4 kali 2 dan min 1 kali 3. Kurang min 1 kali 3. Berarti min 8 ya tambah 3. Maka nilai determinan dari matriks B adalah min. Oke, itu untuk matriks ordo 2 kali 2. Kita lanjut ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, ordo 3 kali 3 seperti ini. Oke, dalam determinan matriks ordo 3 kali 3, kalau kita mau mendapatkan nilai determinannya, itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama atau metode yang pertama itu disebut dengan metode Sarus. Metode Sarus atau memperbesar matriks ya. Oke, jadi determinannya seperti ini, determinan dari matriks A ini untuk ordo 3. Kita memperbesar matriks, maka kita ambil elemen yang ada pada kolom pertama dan kolom kedua, lalu kita tulis di bagian sini. Jadi seperti ini, kolom pertama dan kolom kedua. Nah, hal yang sama juga kita lakukan seperti tadi di determinan matriks ordo 2 kali 2, di mana selisih antara diagonal selisih perkalian antara diagonal utama dan diagonal sekunder. Tetapi kalau di metode Sarus ini, karena diagonal utamanya ini ada 1, 2, 3, berarti kita harus jumlahkan dulu ya. Jadi seperti ini. A11 kali A22 kali A33 tambah A12 kali A23 kali A31 tambah A13 kali A21 kali A32. Oke, nah kurang diagonal sekundernya, tapi kita harus jumlahkan dulu hasil perkaliannya ini. Berarti A31 kali A22 A13 tambah A32 kali A23 kali A11
tambah A33 kali A21 kali A12 ya. Jadi seperti ini. Kita masuk ke contoh soalnya ya biar lebih paham. Oke, contoh soalnya. Tentukan determinan dari matriks A 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Oke, penyelesaiannya ya, kita tulis determinan dari matriks A seperti ini dan kita perbesar matriks. Jadi kita ambil yang kolom pertama, elemen kolom pertama dan kolom kedua kita tulis di sampingnya. Kita mulai dengan hal yang sama. 1 kali 1 kali 2 tambah 2 kali 4 kali 3 tambah 3 kali 2 kali 1. Nah, kurang yang diagonal sekunder. 3 kali 1 kali 3 tambah 1 kali 4 kali 1 tambah 2 kali 2 kali 2. Nah, hasil penjumlahan perkalian dan juga penjumlahan dari yang bagian ini 32, yang ini 21. Maka hasilnya adalah 11. Jadi, nilai determinan untuk matriks A ini yaitu 11. Oke. Kita lanjut ke metode kedua, metode minor kofaktor. Nah, di sini metode minor kofaktor ini kita bisa memakainya untuk mengerjakan matriks yang ordernya lebih besar lagi dari 3 kali 3 ya, dan itu akan sangat memudahkan kita. Tetapi karena hari ini atau saat ini kita belajar cukup sampai order 3 kali 3, jadi Ibu akan menjelaskan menggunakan metode minor kofaktor. Oke. Determinan dari matriks A. Nah, ini rumusnya A11 kali kofaktor 11 tambah A12 kali kofaktor 12 tambah A13 kali kofaktor 13. Nah, contoh soalnya seperti ini. Oke, ini Ibu masih tetap ambil contoh soal yang sama dengan tadi cara menggunakan cara sarus biar kalian bisa melihat mana yang kalian harus lakukan saat kalau disuruh mengerjakan soal dengan determinan suruh mengerjakan soal determinan yang matriksnya berorder 3 kali 3 ya. Oke. Ya. Hasilnya harus sama ya. Kalau hasilnya tidak sama berarti ada yang salah dengan pengerjaan. Jadi di sini menunjukkan dengan soal yang sama. Oke, penyelesaian. Ini determinan matriksnya seperti ini dalam bentuk ini. Ya. Sini Ibu ada kasih warna ya untuk kofaktornya. Ibu akan jelaskan. Nah, satu ini kan elemen dari baris pertama kolom pertama atau A11 dikali dengan kofaktor 11. Nah, cara cari kofaktor 11 ini sama dengan min 1 kali 1 tambah 1 dikali M11. Nah, M11 ini yang disebut dengan minor pada baris pertama kolom pertama. Nah, minornya ini yang bagian ini yang disebut dengan minornya. Atau sederhananya begini, untuk dapatkan minornya, tutup baris pertama kolom pertama. Berarti yang tidak tertutup 1, 4, 1, 2. Itu yang merupakan minornya. Nah, kalau disebut dengan kofaktor atau kofaktor pada 1 baris pertama kolom pertama berarti min 1 pangkat 2 karena 1 tambah 1 2. Min 1 pangkat 2 kan hasilnya 1. 1 dikali dengan minornya ini. Makanya di sini positif 1 dikali dengan minornya. Kita lanjut, tambah. Nah, di sini kenapa min? Ibu akan jelaskan. 2 dikali dengan ini minornya ya. Jadi secara sederhana seperti ini. Tutup baris pertama, kolom kedua. Yang tersisa 2, 4, 3, 2. Itu minornya. Nah, kalau kofaktor untuk baris pertama kolom kedua ini, kita perhatikan ke sini. Berarti min 1 kali 1 pangkat 2 ini. 1 pangkat 2 ini ambil dari indeks ini. Artinya pada baris pertama kolom kedua ya. Jadi min 1 pangkat 3 berarti itu hasilnya min 1. Kalau min 1 kita kali dengan kofaktornya pasti hasilnya min. Hanya di sini ada tanda min. Oke, tambah 3 kali dengan K13, kofaktor 13. Nah, atau sederhananya kita ambil minornya dulu, tutup baris pertama, kolom ketiga berarti tersisa 2, 1, 3, 1. Seperti ini ya. Oke.
karena di sini pangkatnya positif, bilangan genap pasti hasilnya positif ya. Kalau pangkatnya di sini bilangan ganjil pasti hasilnya min. Oke, jadi seperti ini. Ini minornya. Sekarang kita mulai cari 1 kali ini. Selisih dari ini, diagonal utama dan diagonal sekunder. 1 kali 2 kurang 1 kali 4. Berarti 2 kurang 4, kurang 2. Yang di dalam sini minornya 2 kali 2, 4. 4 kurang 12, 8. Tambah 3 kali 2 kurang 2 kali 1, 2 kurang 3. 2 kurang 3, maaf, ini harus min 1 ya. Ya, ini harus min 1, maaf, ini benar-benar jadi ini salah di bagian sini ya. 1 kali min 2 kurang 2 kali min 8 tambah 3 kali min 1. Maka hasilnya 11. Ternyata hasilnya sama seperti yang tadi menggunakan metode SARS. Jadi dari kalian saja mau menggunakan metode apapun itu, intinya yang kalian pahami. Tapi menurut Ibu, Minerva Factor juga sangat membantu kita. Intinya kita ingat ini saja. Atau dengan sederhananya begini, tinggal kalau mau ambil, ini karena Ibu ambil untuk ekspansi menurut kolom pertama. Kita mau ambil dari kolom atau baris manapun bisa. Intinya kita ingat kalau baris pertama, kolom pertama, kalau kita pangkatnya seperti ini pasti bilangan genap ya, bilangan genap pasti positif. Kalau ini bilangan ganjil. Jadi plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Oke, misalkan kalian mau ambil baris pertama berarti plus minus plus. Kalau mau ambil kolom pertama berarti kalian harus hitung satu-satu. Plus, ini minus, ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus, ini pasti plus karena di sini plus ya. Oke, seperti itu. Pasti hasilnya 11. Oke, sekian untuk cara pengerjaan menggunakan metode Minerva Factor dan juga untuk determinan secara keseluruhan ya. Nah, orang yang menggunakan waktu dengan bijaksana adalah mereka yang mengerti dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Oke, kalian bisa baca di Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Kalian bisa merefleksikan, kalian bisa merenungkan.